Nawas radhiyallahu anhu waradahu adalah seorang yang alim, saleh. Setiap hari baina maghrib wa isya, dari maghrib sampai ke isya, enggak pernah lepas zikir kepada Allah, baca kulhu 15.000 kali. Kok bisa tahu? Jadi ada seorang sahabat Nabi yang dimana ketika dia selepas maghrib sampai isya tidak pernah lepas membaca kulhu 15.000 kali. Memang mereka ini sangat doyan sekali di dalam berdusta, teman-teman. Yang dimana kalau kita menelusuri apakah benar-benar ada kisah seorang sahabat yang dia sampaikan ini membaca 15.000 di antara maghrib dan isya kulhu Allah kepada Nabi SAW saja mereka berani berdusta, apalagi hanya kepada para sahabat Nabi. Tiap satu rakaat salat khatam Quran. Tuh. Ditambah lagi, coba kita dengar ya. Perhatikan, ini sahabat Nabi, teman-teman. Kira-kira dia dapat dari mana riwayatnya ini? Abu Nawas radhiyallahu anhu waradahu adalah seorang yang alim, saleh. Setiap hari baina maghrib wa isya, dari maghrib sampai ke isya, enggak pernah lepas zikir kepada Allah, baca kulhu 15.000 kali. Setiap satu rakaat salat khatam Quran. Tuh. Jadi Jadi mereka ini kalau ngibul memang nggak nanggung-nanggung, teman-teman. Oh, nggak ngaji ini, celeng, berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Enyok. Jadi memang para habaib ini kalau gak ngibul gak sukses, teman-teman. Para habib ini gak sukses ceramahnya kalau gak ngibul. Buktinya saja ketika Habib menceritakan kisah seperti ini, tidak ada satupun dari jemaahnya menegur kalau sebenarnya Abu Nawas tidak pernah melakukan hal seperti itu. Tapi apa? Diceritakan pernah melakukan itu. Ini artinya apa, teman-teman? Memang para habib ini yang ada di situ atau oknum-oknumnya bersekongkol untuk membodohi umat, nipu umat. Apakah tidak tahu mereka dengan kisahnya Mu'adz bin Jabal ketika mengimami sholat membaca surah Al-Baqarah? Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika melihat itu? Ditegur Mu'adz untuk apa? Tidak membaca surah yang panjang-panjang. Karena apa? Surah-surah yang panjang itu akan membebani para jemaahnya. Perhatikan baik-baik kebijaksanaan Nabi SAW, ya. Tidak dibiarkan. Karena apa? Seorang imam harus tahu kebutuhan dan kesulitan dari para jemaahnya, bukan membaca surah yang panjang-panjang. Ini di dalam salat berjemaah sendiri tidak boleh membebani, memberatkan para jemaah. Apalagi salat sendirian sampai membaca Al-Quran khatam. Apakah bisa seharian suntuk itu salat satu salat saja itu menghatamkan Al-Quran? Karena apa? Ketika Nabi SAW saja ditanya oleh para sahabat, berapa kali kita untuk menghatamkan Al-Quran dalam sebulan? Ya Rasulullah. Rasul menjawab, hatamkan Al-Quran sekali saja dalam sebulan. Lalu dilanjut lagi sama Nabi, kalau tidak 15 hari sekali hatam Al-Quran. Kalau tidak 7 hari sekali. Bukan sehari sekali hatam Al-Quran. Apalagi dalam satu rakaat hatam Al-Quran. Ini kisah-kisah ngibul, nipu, konyol seperti ini diceritakan oleh orang yang katanya ngaku dalam tubuhnya mengalir darah kenabian, menipu umat dengan cerita-cerita yang sebenarnya tidak ada sampai kepada para sahabat ini. Dan ini apakah ditegur oleh para habib yang lain? Oh tidak, teman-teman. Selama cerita itu dipercaya oleh jemaah, maka tidak akan ada teguran. Sebagaimana kisahnya Faqih Muqaddam yang mi'raj 70 kali naik kambing itu, kalau tidak dibahas oleh netizen, selamanya tidak akan dikoreksi. Bahkan jangankan dikoreksi, sama Kiai Idrus Samdi dibela. Adi Hidayat dan Abdul Somad, Buya Yahya, tak ada satupun yang berani untuk memberikan kritikan kepada itu. Karena apa? Jangan berani. Mereka itu wali Allah. Mereka itu cucu Nabi. Ahli hadis, ahli Quran. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya. Jangan gak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya. Ahli Quran. Cucu Nabi. Ilmunya banyak. Jauh dengan saya tuh. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Enyok. Unyil. Gua kepret masuk kuburan lu. Tapi kisah-kisah di dalam kitab mereka banyak tipuannya. Oh, Harry Pas kok berani bilang itu tipuan? Bagaimana mungkin ada seorang manusia biasa, mau sebutlah wali apalah, terserah kalian, wali kutub, bisa mi'raj lebih dari Nabi. Sedangkan Rasul saja hanya sekali seumur hidupnya, dan itu pun untuk menerima perintah sholat. Kalau Habib mi'raj 70 kali untuk apa? Jalan-jalan. Oh iya, memang ada kisahnya Habib jalan-jalan ke surga. Pulang-pulang di kakinya ada bekas pasir yang wangi, katanya itu bekas pasir dari surga. Memang mereka ini penipu, teman-teman. Oknum-oknumnya jangan lupa, meskipun banyak sebut.
Ini adalah bukti bahwa yang mendengarkan orang awam ketika diceritakan seperti ini ya manggut-manggut saja. Dan mereka yang tidak sempat menonton media, terkhusus di YouTube, ya mereka selamanya akan percaya bahwa ada kisah sahabat yang ketika sholat hatam Al-Quran 1 kali 1 rakaat. Mereka masih akan percaya dengan cerita itu, teman-teman. Perhatikan kedustaan ini. Apa gak rusak? Gak nanggung-nanggung? Coba kalian praktek, teman-teman. Praktek saja coba. Nabi saja mengaku sebagai manusia biasa sama seperti kita. Ketika sholat, ya sama, sampai bengkak kakinya. Ketika mendirikan sholat, harus berjuang menuju masjid dan lain sebagainya. Kalau 1 rakaat bisa khatam Al-Quran, dalam sehari bisa khatam ratusan kali kalau dengan sholat sunnah-sunnahnya. Itu masih dalam sholat. Ya, bagaimana dengan Qul Huwallahu Ahad tadi? Dibaca sebanyak 15.000 kali selama maghrib sampai isya. Apa gak buru-buru itu bacanya? Emang gak nanggung mereka? Mereka ini kalau masalah ngibul, masalah dongeng, masalah nipu umat, oknum-oknumnya ini gak nanggung mereka, teman-teman. Musibah. Ketika orang-orang ngibul seperti ini dikasih panggung, ya musibah. Tapi bagi jemaahnya, oh ini karomah, ini keramat. Dan ketika kita edukasi seperti ini, banyak orang yang masih belum sadar atau mereka yang masih mempertahankan kengibulan ini sebagai suatu kebenaran. Komentar di channel YouTube saya, Harry Plus ilmunya belum sampai. Ngapain berbicara masalah karomah keramat? Keramat wali itu ya seperti itu memang. Bahkan mereka itu pergi ke Mekah hanya masuk ke kamar, pulang-pulang bawa kurma. Ya Allah. Jangankan seperti mereka, jangankan yang seperti mereka. Yang seperti ini saja ada yang percaya. Coba kita dengar. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah, Rasulullah begini. Lihat dia ini datang begini, kuburnya bergerak keluar. Katanya kuburannya goyang. Terus Nabi keluar, Nabi cium lutut saya. Gimana Nabi cium lutut ente? Ini benar, dia bilang Nabi cium lutut dia. Gimana? Waktu kuburan goyang, apakah tidak heboh itu askar-askar di Masjid Nabawi? Kuburan ini Nabi mau kemana? Muhammad mau kemana? Saya mau cium itu lutut orang Indonesia. Kalian mana? Apa enggak heboh seperti itu? Boleh orang cerita sih, tapi kita punya otak berpikir apa benar seperti itu. Masa kejadian tersebut tidak terekam? Makanya saya katakan aneh. Di tahun sekarang, tahun 2000-an, Nabi keluar dari kuburan ketemu dengan orang. Sementara waktu Nabi meninggal, putrinya Fatimah menangis, sedih sampai sakit sampai meninggal. Nabi tidak pernah ketemu dengan apa? Putrinya. Nabi tidak pernah mengunjungi sahabat yang paling dicintai, Abu Bakar. Umar bin Khattab tidak pernah. Terus datang tahun 2000 ketemu dengan ente, apa kelebihannya ente? Sementara orang-orang yang Nabi cintai tidak pernah Nabi kunjungi. Tanda tanya bagi kita. Perhatikan, orang sejenis sekumpul ini, guru sekumpul ini, sampai detik ini masih ada yang percaya kengibulannya, halusinasinya. Bahkan demi membela si sekumpul, mereka sampai mendm Harry Pras, ngancam mau memenggal kepala saya. Sampai sebegitunya mereka. Jadi ini memang tugas berat bagi anak bangsa yang menginginkan ya generasi ini semakin cerdas dan waras dari doktrin takhayul bid'ah dan khurafat. Ya kita harus punya andil yang kuat di dalam mengingatkan umat, apalagi generasi bangsa yang apabila mereka ikut ajaran-ajaran takhayul bid'ah dan khurafat, yang ada apa? Ya kerusakan berpikir, dan tak akan maju-maju Indonesia ini. Karena apa? Ya semuanya terdoktrin dengan kehaluan, kengibulan yang dipercaya, berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Itu saja yang ingin disampaikan. Kita punya tugas berat, yaitu mencerdaskan anak bangsa dari bahaya takhayul bid'ah dan khurafat.